Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi Bapak Ibu dosen pengampu ataupun teman-teman rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 TTKI Bahasa Indonesia, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Kondisi Genangan Air dan Kualitas Drainase di Kawasan Kampus ITB Jatinangor. Tapi sebelum lanjut ke dalam analisisnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rangga, NIM 151250056. Saya Lubiana Niza, 151250090. Saya Nindya Rahma Khairani, NIM 151250092. Saya Muhammad Lutfi Ardian dengan NIM 151250064. Saya Zaki Gulwani Rizal dengan NIM 151250024. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari pentingnya infrastruktur sistem drainase yang baik di kawasan institusi pendidikan tinggi. Sebagai kawasan akademik yang terus berkembang, kampus ITB Jatinangor sering kali dihadapkan oleh permasalahan hidrologis berupa genangan air saat musim penghujan tiba. Selama ini, keluhan mengenai titik-titik genangan seringkali hanya menjadi obrolan informal saja, tanpa dokumentasi yang empiris. Oleh karena itu, penelitian ini hadir menggunakan pendekatan yang berpusat pada pengguna atau user-centric untuk memetakan titik lokasi paling krusial yang mengganggu aktivitas mahasiswa berdasarkan pengalaman langsung mereka. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka dan metode akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rangga. Terima kasih Zaki. Secara konseptual, sistem drainase permukaan berfungsi untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan membuang limpasan air dengan efektif. Apabila laju limpasan melebihi kapasitas sistem drainase buatan, maka terjadilah genangan air atau waterlogging. Genangan ini menciptakan hambatan fisik yang secara langsung mereduksi tingkat aksesibilitas mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa semester 2 di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Mahasiswa semester 2 dipilih karena memiliki interaksi harian yang tinggi dengan fasilitas kampus, sehingga dapat memberikan persepsi yang akurat. Selain itu, kami juga melakukan metode eksperimen berupa observasi lapangan langsung saat kondisi hujan untuk memvalidasi data dari kuesioner. Untuk hasil dari temuan lapangannya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi. Baik, terima kasih rekan saya Rangga atas penjelasannya. Berdasarkan hasil kuesioner Google Form yang telah kami sebarkan, mayoritas responden menyatakan setuju dengan adanya genangan air di kawasan kampus. Namun, temuan menarik dari responden menunjukkan bahwa genangan yang terjadi bukanlah genangan yang luas. Mahasiswa menuturkan bahwa mereka jarang melihat genangan besar, melainkan genangan tersebut sangat terlihat di titik-titik jalanan yang rusak atau berlubang. Data kuesioner ini selaras dengan hasil observasi langsung kami di lapangan. Kami menemukan 3 titik genangan krusial, yaitu yang pertama ada di area jalan di depan Gedung Kuliah Umum atau GKU 3. Yang kedua, ada di jalur pejalan kaki di samping gedung rektorat, dan yang ketiga ada di sepanjang jalan kecil penghubung antara GKU 1 menuju gedung rektorat. Dan untuk pembahasan lebih mendalam selanjutnya akan diuraikan oleh rekan saya Lubiana. Terima kasih Lutfi. Dari temuan tersebut, kami menganalisis bahwa karakteristik genangan air di ITB Jatinangor itu tergolong klasifikasi dangkal, yaitu ketinggian air di bawah 10 cm. Faktor utama penyebab genangan air di titik-titik tersebut bukanlah karena ketidakmampuan saluran utama untuk menampung air, melainkan akibat adanya cekungan pada jalan yang rusak yang tidak memiliki kemiringan atau akses yang baik menuju saluran drainase. Kondisi infrastruktur fisik yang rusak ini berdampak langsung pada penurunan kecepatan dan perubahan rute mahasiswa. Pejalan kaki terpaksa menghindari genangan air agar pakaian tidak kotor atau menghindari resiko terpeleset. Berdasarkan analisis ini, hipotesis alternatif atau H1 kami diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi genangan air akibat drainase yang buruk dengan penurunan tingkat kenyamanan mobilitas mahasiswa di ITB Jatinangor. Bagian penutup akan disampaikan oleh Nindya. Terima kasih Lubiana. Sebagai kesimpulan, titik lokasi genangan paling krusial di ITB Jatinangor berada pada area jalan yang mengalami kerusakan fisik, khususnya di sekitar GKU 1, GKU 3, dan rektorat. Genangan ini memberikan dampak nyata terhadap penurunan kenyamanan dan aksesibilitas harian sivitas akademika. Berdasarkan aspirasi para mahasiswa, kami mengusulkan 2 solusi strategis. Pertama, perlu dilakukan perbaikan dan pengaspalan ulang pada jalan-jalan yang rusak agar air tidak lagi terjebak di tengah jalan. Kedua, perlu adanya optimalisasi infrastruktur dengan membuat saluran air keluar atau outlet kecil di area yang sering tergenang, sehingga air permukaan dapat mengalir langsung ke saluran utama tanpa mengganggu mobilitas pengguna jalan. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga penelitian ini dapat menjadi landasan objektif bagi pihak pengelola kampus untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur.
Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian.